Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV kembali lagi di Taman Kalbu, masih dengan tema membangun kualitas anak di era digital, dan tentunya masih dengan narasumber Ustadz Adam Ma'ruf, Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan tentunya juga dengan Ibu Haja Sida Bahmid dari Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Saya membuka kesempatan untuk yang bertanya. Siapa yang bertanya? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sri Miningsih, utusan dari Penyuluh Agama Islam non-PNS Kota Ternate. Permisi Ibu, mau tanya, seperti halnya yang kita ketahui di dalam masa sekarang ini, melalui media massa ini sangat mudah diperoleh, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur. Terus ada yang sisi positif dan ada yang negatif. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai orang tua menyikapi dan membangun kualitas anak menjadi baik di tengah-tengah banyaknya informasi yang negatif yang beredar di dunia ini. Ya, terima kasih. Begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya kita simpan dulu ya, Bapak, Ibu ya. Saya berikan lagi satu kesempatan untuk yang bertanya. Siapa lagi? Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Neni Alting dari BKMT Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Ustazah atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya mengenai karakter, bagaimana membangun atau membina karakter anak-anak dengan keadaan medsos yang sudah berkembang saat ini sangat ramai dengan game anak-anak. Anak-anak hampir tidak ada waktu untuk bisa bersosialisasi dengan keluarga atau tetangga. Misalnya kalau ada acara-acara yang perlu kita libatkan anak-anak dengan ini, hampir mereka tidak ada waktu, hanya dengan keadaan berdiam diri di kamar dengan keasikan bergame atau bermedsos dengan ini gamenya itu. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membangun karakter anak-anak di dalam membina keadaan anak ke depan. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus ya. Ini mungkin akan dijawab pertama ya ke Ustadz Adam dulu nih ya. Bagaimana sih membangun kualitas ya, komunikasi yang baik ya di antara anak dan orang tua, seperti itu kira-kira. Ya, silakan dijawab. Memang dalam konteks modern ini sebenarnya itu juga isyarat Nabi bahwa komunikasi itu adalah kunci dari sebuah bentuk pergaulan masa depan. Ya. Dalam agama Islam itu komunikasi bukan sekedar cuma berbicara. Ya. Nabi mengatakan at-tabassum sadaqah. Memberikan senyum itu merupakan bagian daripada bentuk kebenaran di sebuah pergaulan atau sedekah. Itu. Jadi kalau kuncinya itu adalah bagaimana seluruh gerak-gerak kita itu betul yang tadi yang saya sebutkan tadi. Segalanya itu dia akan terpancar pada anak-anak. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam segala hal. Ya. Di antaranya adalah selalu memberikan senyum, menegur sesuatu yang baik. Saya coba menganalisa sebuah kisah. Artinya kisah ini walaupun tidak terjadi di kalangan anak-anak, kisah ini terjadi di orang tua. Tapi dengan kisah ini
Apalagi kalau saya kasih analogi, anak-anak lebih bagus. Ya, di zaman Nabi itu ada seorang buta yang hidup di pinggir jalan. Ya, hidup di pinggir jalan, kemudian dia cuma kerja minta-minta. Setiap saat Nabi lewat di situ, kemudian Nabi memberikan bantuan terhadap orang itu, kasih makan. Tapi orang itu berbalik mengatakan, wahai orang yang memberi makan kepada saya, jangan seperti Muhammad yang provokator itu, suka merusak tatanan masyarakat Arab. Tapi Nabi sahabat tetap memberikan. Setiap hari Nabi lewat memberi makan, bahasa yang sama terus. Pada satu ketika Nabi meninggal, Abu Bakar bertanya kepada anaknya Siti Aisyah, adakah tradisi Nabi yang lain yang bisa ditinggalkan? Siti Aisyah mengatakan, ya Nabi punya kebiasaan tadi, ya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Abu Bakar mendatangi orang itu, kemudian memberikan makan seperti Nabi. Tapi ketika memberi makan, orang itu menyatakan begini, kok yang memberi makan selama ini nih tak sama dengan hari ini, kurang enak, tangannya tidak lembut. Baru dia bilang lagi, ya wahai orang memberi makan kepada saya walaupun bukan orangnya, jangan seperti Muhammad yang provokator itu. Pada saat itu Abu Bakar mengatakan, orang yang engkau bilang provokator itulah Muhammad, dan dia setiap saat ini memberi makan kepada engkau. Pada saat seperti itu kemudian orang itu menyadari bahwa ternyata kita ini salah memahami orang. Kesimpulannya saya begini, sesuatu di zaman ini memang kita tidak bisa hindari, tapi proses komunikasi secara baik itu penting sekali. Apa bentuknya? Ya, dalam proses lisan atau tingkah laku. Ya, namanya komunikasi ini kan bukan sekedar untuk hanya berbicara. Ya, kalau Quran mengatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya, tangan ini yang meminta pertanggungjawab di hari kiamat. Teknologi itu kuncinya ada di tangan. Nah, kita sendiri juga bagaimana memberikan pandangan pada anak-anak yang menggunakan konten-konten yang terbaik, itu juga bagian dari komunikasi. Ya, supaya mereka menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah penting untuk dilakukan demi penyelamatan mereka itu sendiri. Barangkali ini secara mendasar, nanti secara teknis mungkin Ibu lebih memberikan contoh-contoh real lagi. Ya, intinya memang harus selalu dilakukan ya hal-hal baik itu ya. Ya, tidak boleh putus. Ya, baik. Baik, ini pertanyaan kedua ini bagus juga nih, nanti dijawab oleh Ibu Sida ya. Ini anak ini cenderung menyendiri ya, tidak bersosialisasi dengan keluarga ya, dengan apalagi dengan masyarakat, selalu dengan HP. Lalu bagaimana untuk agar mengurangi seperti itu? Baik, pemirsa yang ada di rumah yang insya Allah berbahagia, jemaah sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu hal yang penting. Memang benar, dalam 24 jam ini ada kategori anak ya, ada usia anak. Itu dalam teori usia anak 0 sampai 3 tahun itu yang harus disosialisasikan adalah suara. Orang tua harus bersuara. Maka sangat salah jika kita mengatakan bahwa ada orang tua yang betul bicara ke sana akan dia tidak mengerti, itu salah. Anak punya memori untuk menyimpan suara kita. Satu ketika kita tidak berada bersama dia, apa yang kita ungkapkan ini dia bisa mengulang kembali. Maka jangan salah kita berucap. Tadi Ustadz sudah mengatakan komunikasi yang baik ini sangat tepat. Usia 3 sampai 5 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang banyak terjadi. Orang tua banyak berkomunikasi dengan gadget, dengan digital. Baik itu sekarang yang ditampilkan di era digital ini, ada televisi, ada smartphone, ada tab, ada handphone dan lain sebagainya. Ini semua ada di dalam keluarga kita. Ayah punya mereknya lain, ibu punya mereknya lain, mana anak-anak. Ini semua mengikuti era zaman yang ada. Mau tidak mau kita harus menerima ini. Sekarang terpulang kepada kita, lagi-lagi terpulang kepada kita. Maka pertemuan yang lalu sudah kita katakan bahwa ada prinsip Islam yang mengajarkan kepada kita dan harus kita pahami. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ini konsep pertamanya. Tiap anak yang dilahirkan itu fitrah, suci, bersih. Anak itu mau dilahirkan dari rahim seorang ibu yang model apapun, tetap dia adalah fitrah. Putih, bersih.
Nah, yang memberikan warna di dalam kehidupan, perjalanan kehidupan anak inilah adalah orang tuanya. Entah dia mau kasih biru semua, entah dia mau mempertahankan kesuciannya itu dengan apa namanya, citranya yang putih, itu kembali kepada orang tua. Itu kembali kepada orang tua. Tetapi yang nyata Pak Kabit, komunikasi orang tua sekarang melalui gadget. Anak ke pasar, begitu nangis ingin sesuatu, handphone yang menutup mulutnya, berhenti seketika, diberikan. Apalagi kita menghadiri acara keluarga, acara nikahan, apalagi forum-forum terbuka, seminar misalnya, kita bawa anak, ketika anak menangis, jalan satu-satunya adalah memberikan handphone, langsung diam seketika, tanpa kita ketahui kita sudah membunuh bagaimana anak ini bisa berkomunikasi aktif dengan kita. Maka salah satu bagaimana caranya agar supaya kita kiat yang terbenar, yang terbagus sekali, bagaimana agar supaya anak ini jangan sampai terhipnotis dengan hal-hal yang negatif. Yang pertama adalah bangun komunikasi yang bagus dengan anak. Waktu kita pekerja, waktu kita hanya sekian. Ketika anak, mungkin kita keluar, anak belum bangun. Ketika kita pulang, anak sudah tidur. Maka manfaatkan 1 detik sekalipun waktu yang ada itu, kita semaksimal mungkin untuk berkomunikasi. Masih untung ya Pak Kabit ya, masih untung orang yang ada dalam rumah yang selalu berkomunikasi dengan anak, katakanlah dalam bahasa tanda kutip ya, mohon maaf, katakan dia pembantu Pak Mat. Kalau ada hal-hal positif yang dia berikan kepada anak, alhamdulillah kita bisa aman. Tapi sepanjang ada kebencian, ada rasa hawas dan lain sebagainya, lalu kemudian ini yang dijejakit setiap dalam 24 jam kepada anak, mohon maaf, bahasa orang tua tidak akan laku lagi. Bahasa orang tua tidak akan laku lagi. Yang laku apa? Bahasa dari sang pembantu, pengasuh, dan juga bahasa yang termahal adalah melalui kotak ajaib yang namanya handphone. Maka yang kedua adalah controlling. Jadi yang pertama tadi komunikasi, yang kedua adalah controlling. Tadi saya sudah mengatakan kita tidak bisa mampu mengontrol dalam waktu 24 jam. Ketika anak ini masuk ke dalam kamar, itu pun dia masuk ke dalam. Tetapi setidaknya ada bahasa dari orang tua. Nak, buka sesuatu yang baik. Periksa. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk duduk bersama dia. Mungkin dulu ada dongeng mengantar anak tidur. Tetapi sekarang dongeng itu sudah ada di dalam tangan anak. Apalagi yang kita suguhkan, dianggap ini tidak berarti. Tapi sepanjang ada kekuatan dan keyakinan dari orang tua, maka insya Allah dongeng ini bukan cerita lama, tetapi itu akan tetap dibutuhkan. Seperti itu Pak Mat dari saya. Baik, luar biasa ya. Memang intinya juga dia orang tua yang harus berperan aktif ya, ya agar dibangun chemistry lah. Anak lebih mengenal orang tuanya ketimbang yang lain ya. Baik. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi, masih ada segmen terakhir. Dan para jamaah juga yang masih mau bertanya, dibikin pertanyaan yang bagus, disimpan, nanti dijawab di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamelan TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih tersisa 1 segmen untuk Anda, akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.